Saatnya kita ikuti serial bahasan Toharoh dari Kitab Bulughul Maram Bab Bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Kali ini kita masuk audio keempat dari Kitab Bulughul Maram, pembahasan Toharoh, masih tentang air. Kali ini kita bahas hadis ke-13 dan 14 serta 15. Nanti akan disinggung tentang bangkai ikan dan belalang ketika jatuh di air gimana. Terus jika lalat jatuh dalam minuman seperti apa, yang terpotong dari hewan ketika hidup itu hukumnya bagaimana. Hadis 13 dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fatihal wal kabidu." Akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan di sanadnya ada kelemahan. Namun secara kesimpulan di sini hasan. Kita bisa ambil kesimpulan di sini bangkai itu haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Kalau kita hukumi bangkai itu asalnya haram, berarti bangkai itu asalnya najis. Berarti bangkai ikan dan belalang itu halal dan suci. Terus yang kedua, bangkai hewan air itu halal. Jadi hewan air apapun itu mati, ya. Kita temukan terapung di atas air, baik air laut, air payau maupun air danau, air sungai, pokoknya airnya hewan itu hidup di situ, terus mati begitu saja, maka bangkainya itu halal. Dan halal ini berarti suci. Terus yang ketiga, hati dan jantung itu bagian dari darah, tetapi dihalalkan. Yang keempat, jika ikan dan belalang mati dalam air, air tersebut tidak jadi najis. Baik airnya sedikit ataukah banyak. Seandainya terjadi perubahan rasa, warna atau baunya, air tersebut juga tidak jadi najis karena berubahnya dengan sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis. Hadis ke-14 tentang lalat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu thumma liyanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan. Maka benamkanlah lalat tadi, kemudian keluarkanlah, sebab salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya itu ada obat penawar. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ada tambahan wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fi da'. Hendaknya ia waspada dengan sayap yang ada penyakitnya. Kesimpulan, lalat itu suci, termasuk bangkainya. Lalat tidak menajiskan makanan, minuman, dan air ketika lalat tersebut jatuh atau hinggap di situ. Yang kedua, diperintahkan untuk membenamkan lalat secara keseluruhan. Lalu lalat tersebut dibuang. Jadi kalau lalat jatuh dalam air, maka dibenamkan terus dibuang. Terus diterangkan dalam hadis bahwa di salah satu sayap ada penyakit, sayap lainnya ada penawar. Kita imani seperti itu. Yang keempat, makanan atau minuman yang dicelupkan lalat tadi, apakah harus dilanjutkan untuk dimakan atau diminum? Jawabannya tidak harus. Makanan tadi mau dilanjutkan untuk diminum atau minuman tadi mau dilanjutkan untuk diminum, ini tidak dibahas dalam hadis ini. Jadi makanan tadi ya bisa dibiarin gitu saja. Atau ya dia mau lanjutkan monggo. Minuman juga demikian, apakah lanjut untuk diminum? Nah, ini juga silakan pertimbangan. Tidak harus untuk diperintahkan dalam hadis tadi. Yang kelima, setiap hewan yang darahnya tidak mengalir ketika jatuh pada makanan atau minuman maka tidak menajiskannya. Dan terapkan untuk lalat. Kadang juga ada semut gitu, ya. Nah, itu jadi pertimbangan. Terus yang keenam, setiap hewan yang darahnya mengalir bangkainya itu najis. Setiap hewan yang darahnya mengalir bangkainya itu najis. Misalnya bangkai dari kambing itu kan darahnya mengalir, dihukumi najis. Lalu hadis ke-15, segala sesuatu yang terpotong dari hewan ketika hidup dihukumi bangkai. Hadisnya dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qutiya minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun." Anggota yang terputus dari binatang yang masih hidup termasuk bangkai. Ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Beliau Tirmizi ini menyatakan hadis ini sahih. Lafaz hadis ini menurut Tirmizi, dan kesimpulannya hadis ini hasan. Jadi kesimpulannya, faedah dari hadis, jika bangkai yang dimaksudkan dalam hadis masuk dalam air, bangkai tersebut akan menajiskannya.
Ini berlaku pada hewan yang bangkainya itu najis. Hal ini tentu berbeda untuk bangkai yang suci seperti pada ikan dan belalang. Terus yang kedua, yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Misalnya kaki kambing terpotong, dihukumi najis. Sehingga kaki tadi terpotong dari kambing yang masih hidup tidak boleh dimakan. Ya, kalau itu dihukumi bangkai, maka najis tidak boleh dimakan. Terus yang ketiga, dikecualikan yang terpotong di sini adalah rambut, bulu yang lepas dari pokoknya, maka ini tidak masalah. Allahu a'lam. Demikian serial bahasan Toharoh dari Kitab Bulughul Maram Bab Bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.